Angin sore itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari masih menggantung rendah di langit kota Granada, membakar jalanan batu tua yang berliku. Di halaman sebuah aula gereja tua di pinggiran kota, sekelompok orang mulai berkumpul. Bangku-bangku kayu diatur menghadap ke depan, dan di ujung ruangan berdiri dua figur yang mencolok, seolah mereka adalah pusat dari badai yang akan segera meledak. Yang satu adalah Pastor Angelo, seorang pendeta tinggi besar berjubah putih bersih dengan salib perak menggantung di dadanya. Tatapannya menusuk, penuh keyakinan, atau mungkin penuh kesombongan. Di hadapannya berdiri seorang pemuda Muslim, Yusuf namanya. Penampilannya sederhana, kemeja putih bersih, celana panjang abu-abu, dan sebuah Al-Quran kecil tergenggam di tangan kirinya. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang hendak berhadapan dalam debat terbuka. Tapi mata itu bersinar dengan keyakinan dan keberanian yang dalam. Pastor Angelo menyilangkan tangan di dada, lalu dengan nada tinggi bertanya, "Jadi, kau percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir?" Yusuf mengangguk pelan namun mantap. "Bukan hanya percaya, aku meyakininya dengan sepenuh jiwa." Senyum sinis muncul di wajah sang pendeta. "Lalu, di mana mukjizatnya? Yesus menghidupkan orang mati. Musa membelah laut. Nabi kalian melakukan apa?" Yusuf tidak menjawab segera. Ia membuka mushaf kecil di tangannya, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, "Wahyu ini yang sedang aku pegang adalah mukjizat itu. Dan hingga hari ini, tidak ada satu manusia pun yang mampu menandinginya. Dari sisi isi, keindahan bahasa, hingga kesempurnaannya yang tak tergoyahkan selama lebih dari 1400 tahun. Ruangan mulai bergumam. Beberapa kepala mulai menoleh. Penasaran. Tapi Pastor Angelo belum selesai. "Tapi Quran penuh kekerasan. Lihat saja ayat-ayat tentang jihad. Apakah itu ajaran kasih sayang?" Yusuf menatap sang pendeta lurus-lurus, lalu bertanya balik. "Boleh saya balik bertanya, Pastor?" "Silakan." "Apakah Yesus pernah menyuruh membantai wanita dan anak-anak?" Pastor Angelo terdiam sejenak. Yusuf melanjutkan, nada suaranya tetap tenang tapi menusuk. "Tapi di kitab Anda, 1 Samuel 15 ayat 3, Tuhan memerintahkan untuk membunuh semua, termasuk bayi dan hewan ternak. Apakah itu ajaran cinta kasih?" Sejenak suasana jadi sunyi. Pastor Angelo membuka mulut, namun hanya mengelak. Itu bagian dari sejarah. Konteksnya berbeda. Yusuf tersenyum tipis. Dan itulah masalahnya. Kita terlalu sibuk menuduh sebelum memahami. Islam tidak datang untuk menyebar teror, tapi untuk menjadi rahmat. Tapi bila umatnya diserang, kami diajarkan untuk membela diri. Bukankah itu adil? Pendeta mulai terlihat gelisah. Ia melirik catatan di mejanya, seperti mencari jawaban di antara lembaran kertas. Tapi Yusuf belum selesai. Yesus sujud dan berdoa. Muhammad juga demikian. Tapi Anda, Pastor, apakah Anda sujud seperti nabi-nabimu? Pertanyaan itu jatuh seperti palu, bukan hanya kepada Pastor Angelo, tapi juga kepada semua yang hadir. Beberapa hadirin mulai menunduk. Beberapa lainnya menatap Yusuf dengan campuran heran dan hormat. "Atau maksudmu?" tanya pastor dengan suara yang mulai meninggi. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan. Ia dibuktikan lewat keteladanan. Anda menghina agamaku, mencemooh nabiku. Tapi lihatlah aku masih berdiri di sini, menjawab dengan sabar. Karena itu yang Islam ajarkan." Wajah Pastor Angelo mulai memerah. Bukan karena marah, melainkan karena malu. Pendeta mencoba menyerang balik. "Muhammad itu bukan nabi. Ia menikahi banyak wanita. Ia memerangi suku-suku. Itu bukan nabi. Itu pemimpin politik." Sebagian penonton mengangguk. Beberapa bahkan tersenyum puas. Namun Yusuf tetap tak gentar. Ia melangkah maju. "Apakah Anda membaca sejarah beliau dari sumber terpercaya? Atau dari mereka yang membencinya?" Yusuf lanjut tanpa menunggu jawaban. "Beliau menikahi janda-janda tua yang kehilangan suami dalam perang, agar kehormatan mereka terjaga.
Hanya satu istri beliau yang dinikahi saat gadis. Sisanya, perempuan yang diabaikan masyarakat. Dan soal perang, Nabi kami bersabar 13 tahun saat disiksa. Baru melawan setelah umatnya dibantai. Apakah membela diri itu salah? Pastor kehilangan kendali. Ia menunjuk Yusuf. Kami punya salib, lambang pengorbanan. Kalian cuma punya batu hitam di Ka'bah. Sebagian orang tampak terguncang. Ini bukan lagi debat ilmiah. Ini mulai terasa seperti penghinaan. Tapi Yusuf tetap berdiri tegak. Kami tidak menyembah batu, katanya tenang. Ka'bah hanya arah. Kami menyembah Tuhan yang esa, bukan objek. Lalu ia mendekat. Suaranya perlahan, tapi mengguncangkan. Sedangkan Anda menyembah manusia yang makan, tidur, menangis, bahkan berdoa. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Pendeta membeku. Yesus berkata, "Aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu." Kalau begitu, siapa sebenarnya Tuhannya Yesus? Aula itu masih terdiam. Tapi kini, keheningan bukan lagi milik ketegangan. Ada sesuatu yang berubah. Suasana seperti menahan napas, seperti alam semesta sedang menunggu apa yang akan keluar dari hati yang akhirnya mengalahkan egonya sendiri. Pastor Angelo masih duduk, kepala tertunduk dalam. Jemarinya menggenggam salib di dadanya, tapi genggaman itu tak lagi sekencang sebelumnya. Seolah ia sadar salib itu bukan lagi senjata, tapi mungkin sudah terlalu lama jadi benteng untuk menutupi pertanyaannya sendiri. Ia menatap Yusuf. Tatapan itu bukan lagi menilai, bukan lagi menantang, tapi penuh kehancuran. Bukan kehancuran hina, tapi kehancuran ego. "Aku selama ini," suaranya serak, "aku hanya mengulang apa yang diwariskan, tanpa pernah bertanya, apakah itu benar?" Yusuf tak menjawab. Ia hanya menunduk hormat, menunggu, memberi ruang, karena ia tahu, saat kebenaran mengetuk hati, tugas manusia hanya membuka pintunya sendiri. Yusuf mendekat, matanya pun berkaca-kaca. Ia tak menyangka bahwa pertemuan yang dia kira hanya debat biasa justru menjadi titik balik kehidupan seseorang. Pastor Angelo yang sejak awal berdiri seperti tembok tinggi, kini menunduk seperti seorang anak kecil yang baru belajar mengenal dunia. "Ajari aku," katanya pelan, "bukan hanya tentang Islam, tapi tentang ketulusan sepertimu." Yusuf menggenggam tangannya. "Kalau engkau siap, maka ikuti aku," katanya lembut. Suasana gereja itu sunyi kembali. Tapi kini bukan sunyi yang menegangkan, melainkan sunyi yang suci. Dengan suara lirih namun jelas, Pastor Angelo mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tangis pecah di ruangan. Seorang wanita di barisan depan menutup wajahnya sambil terisak. Seorang pria tua di belakang berlutut, menangis dalam diam. Bahkan beberapa orang non-muslim menunduk, tak tahu harus berkata apa. Terkadang, kebenaran tidak datang dalam bentuk yang keras. Ia datang sebagai cahaya yang lembut, menyentuh hati mereka yang mau mendengar, bukan hanya mendebat. Yusuf tak memenangkan perdebatan, ia memenangkan hati. Dan Pastor Angelo menemukan kedamaian yang selama ini ia cari di tempat yang tak pernah ia sangka. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di tengah kebencian masih ada harapan, dan dalam gelapnya prasangka selalu ada cahaya petunjuk bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekatmu. Kita tak pernah tahu, mungkin video ini jadi jalan hidayah bagi seseorang yang sedang mencari kebenaran. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.